Shalom saudara sekalian, hari ini Rabu 30 Juli 2025, Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur dengan dia. Tapi apa? Dia lari, saudara ya. Saudara perhatikan godaan yang dialami oleh Yusuf di rumah majikannya itu. Dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Day after day, he would not listen to her, to lie beside her or to be with her. Jadi ini godaan bukan 1-2 kali, saudara, tapi setiap hari. Ini persistent temptation. Ini godaan secara halus. Istri Potifar bukan langsung mengajak bersetubuh, tapi dari kesan LAI terjemahan yang sebelumnya, saudara ya, pada terjemahan yang terbaru lebih tepat, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemaninya. Jadi kemungkinan saudara suasana rumah sudah bersih dan Yusuf mau diajak bersantai, tidur-tiduranlah menemani istri Potifar. Kan dia budak, saudara ya, dia harus melayani setiap saat, siap sedia segala kebutuhan istri Potifar. Menikmati suasana sore setelah bekerja seharian, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi Yusuf tahu, saudara ya, jebakan iblis yang bisa membubarkan semua penggenapan mimpinya. Saudara, tidak ada yang salah kalau rekan kerjamu itu ikut dengan engkau pulang karena satu jurusan pulang. Pikirnya praktis. Tidak ada yang salah saat temanmu mengajak makan siang bersamamu. Tapi hati-hati, sangat hati-hati kalau numpang jadi hanya berdua di mobilmu. Hati-hati kalau makan siang hanya berdua saja dengan bukan pasanganmu. Saya tidak mengatakan bahwa itu dosa, saudara ya, tapi hati-hati, itu pintu yang sangat lembut membawa engkau jatuh dalam dosa ketidaksetiaan dengan pasanganmu. Saat istri Potifar mengajak bersantai dengan tiduran bersama, saudara, itu bisikan lembut godaan iblis yang mengusik kedagingan, mengusik kepemudaan Yusuf, saudara ya. Tapi puji Tuhan, Yusuf sanggup mengelakkan semua godaan itu. Maka bagi istri Potifar tidak ada cara lain selain cara lebih kasar supaya menuruti keinginannya. Apa itu? Memegang baju Yusuf ayat 12 sambil berkata, mari tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Jadi saudara, kita melihat semua alasan ini bisa merasionalisasi, membenarkan bila Yusuf jatuh dalam dosa godaan Potifar. Setiap hari saudara ya dirayu, dijebak, tapi Yusuf memilih tidak. Saudara, apa godaan yang dialami Yusuf itu menyakitkan atau menyenangkan, saudara ya? Saya mau mengingatkan kita membedakan antara cobaan dengan ujian. Godaan atau cobaan itu awalnya itu pasti menyenangkan dan menabrak semua aturan, tetapi akhirnya menyedihkan dan penuh tangisan. Ujian itu awalnya selalu menyakitkan, penuh air mata, butuh kesabaran, mentaati aturan. Tetapi saat engkau menang berakhir dengan penuh sukacita. Lihat bedanya. Engkau tidak perlu pergi ke pendeta dan minta pemberkatan nikah. Bisa langsung melakukan hubungan seksual di luar nikah. Itu namanya godaan, cobaan, atau ujian. Itu namanya cobaan, saudara. Engkau harus ke pendeta dan ikut pranikah sampai 5 sesi, bahkan ada gereja yang 10 sesi, kemudian baru siap dalam pemberkatan nikah, baru diizinkan saudara Alkitab melakukan hubungan suami istri. Itu godaan, cobaan, atau ujian. Itu ujian ketaatan namanya. Saudara, Yusuf menjadi budak dan masuk penjara, itu cobaan atau ujian? Itu ujian. Yusuf diajak tidur dengan istri Potifar, itu cobaan atau ujian? Itu cobaan, saudara ya. Saudara, engkau ditawari 5 miliar tapi menutup mulut dari kebenaran, saudara ya. Mulutmu itu enggak berani bicara kebenaran, dikasih 5M, itu cobaan atau ujian? Itu cobaan namanya. Engkau diancam dipecat kalau engkau tetap percaya jadi Kristen. Itu namanya apa? Ujian. Jelas, saudara ya, ujian selalu dari Tuhan. Cobaan selalu datang dari iblis atau dari daging kita. Tapi dalam kehidupan Kristen kita, saudara, kedua ini sering bercampur. Di tempat yang sama sering hadir, sama seperti yang dialami Yesus. Saat Yesus dalam ujian itu datang dari Allah. Roh Kudus menuntun dia ke padang gurun
untuk diuji. Tetapi iblis datang mencobai untuk melepaskan Yesus dari ujian, menawarkan Yesus roti yang sedang kelaparan puasa, saudara ya. Enak. Tetapi Yesus menang dari pencobaan dan ujian yang dialaminya. Sama seperti Yusuf dalam pencobaannya. Ahli Alkitab mengatakan, saudara, Yusuf adalah bayang-bayang Yesus yang menang, yang sempurna terhadap ujian dan pencobaan. Saudara, mari kita mencontoh Yusuf dan selalu memandang kepada Yesus. Mandang kepada Yesus hari ini, sehingga apa? Kita menang dari berbagai pencobaan dan ujian. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.